Apa itu sakinah? Kita mendoakan orang yang menikah semoga sakinah ya. Apa itu sakinah? Sakinah itu tenang. Kita doakan semoga engkau yang menikah dalam menjalani bahtera rumah tangga senantiasa diliputi ketenangan. Ketenangan yang bagaimana? Ketenangan yang menenteramkan hati, menenteramkan jiwa. Dan ternyata syarat ketenangan ini dijelaskan oleh Allah. Hanya orang-orang yang beriman yang akan diberikan keterangan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dijelaskan di dalam Quran surah Al-Fat ayat keempat. Huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Dialah Allah yang telah menurunkan as-sakinah, ketenangan, fi qulubil mu'minin, di dalam hati orang-orang yang beriman. Jadi orang-orang yang beriman inilah yang akan senantiasa diberikan ketenangan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mohon maaf lahir dan batin, kalau orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah, jangankan dalam keadaan makmur kehidupannya, dalam keadaan susah sekalipun dia akan senantiasa tenang dalam menjalani kehidupannya. Tapi bagi orang-orang yang tidak benar-benar beriman kepada Allah, jangankan dalam keadaan susah, jangankan dalam keadaan sengsara, dalam keadaan kaya raya sekalipun, dia tidak akan pernah benar-benar merasakan ketenangan di dalam hidupnya. Jadi Kang Muhammad, syarat yang pertama apabila Kang Muhammad ingin benar-benar mendapatkan sakinah di dalam pernikahan Anda nanti sama Ananda Rosa, Ananda Muhammad dan Ananda Rosa harus benar-benar menjadi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Syukur-syukur kalau misalnya sholat kemudian berjamaah, setelah sholat berjamaah tadarus Al-Quran bersama. Lebih mantap lagi setelah tadarus Al-Quran bersama dibaca artinya bersama-sama. Ananda Muhammad dan Ananda Rosa bangun mahligai rumah tangganya dengan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran. Ini pula diperintahkan oleh Nabi Allah Muhammad, nawwiru buyutakum bitilawatil Quran. Terangilah rumah-rumah kalian dengan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran. Nabi Muhammad tidak memerintahkan nawwiru buyutakum bidangdut, nawwiru buyutakum bi TikTok, nawwiru buyutakum bi qablo. Bukan. Nabi Allah Muhammad menyampaikan nawwiru buyutakum bi tilawatil Quran. Terangilah rumah-rumahmu dengan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran. Karena orang-orang yang senang mendengar ayat suci Al-Quran, ini indikasi yang pertama bahwa dia adalah orang yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang pertama harus benar-benar beriman Kang Muhammad. Nanti kalau misalnya sudah sah menjadi pasangan suami istri, bangun rumah tangga dengan keimanan, insya Allah akan senantiasa mendapatkan ketenangan dalam keluarganya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Bukan apa-apa ibu-ibu, kalau pengantin itu paling-paling tenangnya, senangnya sebulan pertama, 2 bulan pertama masih senang kalau pengantin itu. Kenapa Ustaz? Karena amplop kondangannya masih banyak. Tapi kalau misalnya 3 bulan, 4 bulan mulai dah ujian-ujian ekonomi khususnya, maka di sini apabila tidak ada keimanan di dalam hati di antara suami dan istrinya, saya khawatir tidak ada ketenangan dalam keluarganya. Yang kedua, ada yang kita sering dengar istilah mawaddah. Mawaddah itu apa Ustaz? Mawaddah itu artinya cinta, penuh cinta, penuh rasa cinta antara laki-laki dengan perempuannya, antara suami dengan istrinya. Makanya Ananda Muhammad bisanya memilih Ananda Rosa yang akan dijadikan sebagai istrinya itu kan karena rasa cinta. Begitupun sebaliknya, Ananda Rosa memilih Ananda Muhammad sebagai calon suaminya itu karena rasa cinta. Rasa cinta itulah yang kemudian menjadi modal berikutnya ketika seseorang ingin membangun mahligai rumah tangga. Rasa cinta itu apa sih Ustaz? Dalam bahasa sederhana, cinta itu adalah suka.
ketika ibu-ibu belanja, nyari baju baru, nyari sepatu baru, nyari rok baru, nyari kerudung baru ya. Cuma saya menyarankan saja kalau misalnya nyari kerudung jangan jauh-jauh, cukup di Zulfa Hijab. Nah, ini yang jualnya ada di depannya. Ya promosi kapan lagi? Jadi kalau misalnya ibu-ibu belanja, nyari kerudung, nyari baju, nyari sendal, nyari sepatu dan lain sebagainya, yang dicari kira-kira yang bagus apa yang jelek? Yang bagus. Bagus murah pisan. Waduh, pensiunan Pertamina. Pasti yang kita cari itu adalah yang bagus, yang baik, dan itulah yang disebut dengan mawaddah. Kita suka, kita cinta. Syukur-syukur tadi disampaikan sudah bagus, murah pisan. Wah, itu tipe gua banget itu yang kayak gitu. Sudah bagus, murah. Orang kalau misalnya belanja pasti cari barang yang baik, cari barang yang bagus. Itulah mawaddah. Begitupun kita ketika menikah cari yang terbaik. Wah, kenapa saya milih ini sebagai istri saya? Karena saya cocok, saya suka dengan dia. Begitupun sebaliknya, kenapa ibu memilih bapak sebagai suami? Karena bapak begitu gagah perkasa. Tapi itu dulu. Mawaddah. Jadi ini ada, nanti di akhir ada rahmah. Perbedaan mawaddah dengan rahmah ini yang kemudian akan semakin mempertegas bahwa keduanya harus senantiasa kita perhatikan bersama. Mawaddah itu cinta, dan cinta itu ikhwah fillah ternyata tidak akan selama-lamanya. Cinta itu tidak abadi, cinta itu tidak kekal. Coba, cinta itu tidak kekal, cinta itu tidak abadi. Sebagai contoh, ibu-ibu ketika pertama kali beli baju baru kira-kira sering dipakai atau tidak biasanya? Sering dipakai. Kenapa? Karena suka, karena cinta, itulah cinta. Tapi seiring berjalannya waktu kemudian kenapa jarang dipakai itu baju baru? Karena ada yang baru lagi. Artinya apa? Rasa suka itulah yang kemudian tidak bertahan lama. Inilah yang dimaksud dengan bahwa suka itu, cinta itu akan terbatas dengan namanya ruang dan waktu. Bisa jadi kita sekarang ini suka dengan kerudung ini, tapi bulan depan bisa jadi rasa suka kita sudah tidak ada lagi pada kerudung ini. Bisa jadi kita tahun ini suka dengan mobil ini, bisa jadi tahun depan kita sudah tidak suka lagi dengan mobil yang kita punya saat ini. Itulah cinta. Kita ngelihat, aduh bagus ya, itulah cinta. Tapi ketika ternyata hilang rasa suka kita, apalagi kemudian kita tertarik dengan kendaraan lain, dengan pakaian yang lain, maka berarti di situ sudah hilang rasa cintanya. Maka disinilah Islam kemudian mengajarkan bahwasanya ternyata tidak cukup dengan cinta dalam membangun mahligai rumah tangga, harus ada yang disebut dengan rahmah. Apa ibu-ibu? Rahmah itu apa Ustaz? Rahmah itu sayang. Rahmah itu apa? Sayang. Ibu-ibu mohon maaf lahir dan batin yang sampai saat ini masih ada suaminya, kira-kira yang bisa menjadikan ibu sampai sekarang ini masih bertahan dengan bapak itu karena cinta atau karena sayang? Karena cinta atau sayang ibu-ibu? Karena sayang. Kalau cinta sih aduh, kulit udah pada keriput, gigi udah pada ompong, rambut udah pada putih. Kalau kita hanya bermodalkan cinta, apa yang kita cintai dari suami kita? Apa yang kita sukai dari suami kita? Dulu mungkin masih suka, dulu mungkin masih cinta, masih gagah kalau kondangan nempel, Masya Allah. Tapi sekarang, Masya Allah, bapak aja dulu sana, bapak aja dulu sana. Ibu-ibu yang menjadikan ibu-ibu sampai sekarang ini masih bertahan dengan suami, padahal sudah tidak gagah lagi, sudah tidak ganteng lagi, itu karena rasa
sayang, bukan karena rasa cinta. Maka di sini saya sampaikan bahwa cinta itu sementara, cinta itu terbatas dengan ruang dan waktu, sementara sayang sampai kapanpun tidak akan pernah terbatas dengan ruang dan waktu. Kita punya pakaian, kita sudah tidak suka lagi dengan pakaian kita sudah tidak suka lagi dengan kerudung kita, tapi ternyata kenapa sampai sekarang ini masih ada di lemari kita? Kenapa sampai saat ini masih disimpan di rumah kita? Kenapa nggak dibuang? Karena apa? Sayang. Itulah sayang. Inilah rahmat. Makanya Kang Muhammad, sayangi istri antum nanti ketika sudah menikah. Jangan hanya bermodalkan cinta, sayang. Walaupun kayak gini juga dulu membangun rumah tangga dari mulai susah, enak, nggak enak, pahit, manis dijalani bersama. Jadi kalau misalnya sudah sekian puluh tahun berumah tangga, kemudian masih mau ada keinginan untuk berpisah, sayang. Itulah sayang. Makanya kita pun mengharapkan ketika kita mati di yaumil akhirah, mengharapkan sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu-ibu tahu tidak ayat yang artinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha? Apa bunyi ayatnya? Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah kita yakini bahwa Allah itulah yang Maha Penyayang. Kira-kira kalau kita masuk surga, kira-kira itu benar-benar karena kita memang ahli ibadah, kita banyak pahalanya, atau karena kita disayang sama Allah? Karena disayang sama Allah. Karena kalau ngandelin pahala, ya Allah, pahala. Kalau mau sodako aja, mau masukin uang ke kotak amal, iya ternyata merah, dimasukin lagi. Diambil lagi ternyata biru, dimasukin lagi. Ya Allah, ternyata nyarinya yang hijau, yang ada 2000, ternyata mau masukin juga mikir-mikir, lumayan buat parkir ini. Mau sodako saja kadang-kala masih mikir, mau amal baik saja masih mikir. Jadi kayaknya kalau kita suatu saat nanti di akhirat masuk surga, itu tidak benar-benar karena memang kita banyak pahala, tidak benar-benar kita memang orang yang ahli ibadah, tapi itu murni karena sayang Allah kepada kita. Kata Allah, walaupun kayak gini juga dulu rajin ke majelis taklim, mau dimasukin ke neraka, sayang. Kayak gini juga dulu kalau misalnya ada sumbangan yatim piatu, wah semangat dia jadi panitia, walaupun panitia berada kerudung bawa proposal, mau dimasukin ke neraka, sayang. Walaupun kayak gini juga masa dimasukin ke neraka, dulunya dia ahli sholawat, mau masuk neraka, sayang, masukin saja ke surga. Jadi itulah sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala khusus untuk orang-orang yang beriman kepada Allah ketika dia hidup di dunia. Itulah sayangnya Allah. Begitupun sakinah, mawaddah, warahmah. Kita sampai saat ini masih bertahan dengan pasangan kita bukan karena rasa cinta yang ada di dalam hati, akan tetapi itu adalah rasa sayang kita di dalam hati kepada mereka, karena dahulu kita sudah manis pahit hidup bersama, enak enggak enak kita jalani bersama, maka wajib bagi kita untuk terus mempertahankan rasa sayang itu.